Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dino Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Dalam video ini saya akan mereview beberapa aglonema anakan saya yang sering saya buat konten, yang dimana pada saat 2 bulan yang lalu saya memberikan ganda silde, lalu quick S dan NPK ya teman-teman. Kalau yang sering atau yang mengikuti video-video saya pasti tahu pada saat itu daunnya pun masih kecil-kecil ataupun masih sedikit, dan sekarang saya akan mereview pertumbuhan dari 2 bulan yang lalu yang sudah saya berikan pupuk-pupuk tersebut. Walaupun pada saat saya memberikan pupuk atau membuat video cuma ada beberapa aglonema, tapi sisanya pupuk-pupuk tersebut saya berikan juga ke aglonema lain yang tidak saya buat ke konten. Tapi kalau teman-teman mau lihat aglonema yang lainnya pada saat saya menjemur aglonema atau manfaat menjemur, nah di situ ada beberapa, ada lebih banyaknya aglonema saya. Sekalian juga nih buat teman-teman yang pengen membeli anakan atau bibit-bibit atau ya bibi-bibian lah. Kalau teman-teman membeli indukannya agak berat dengan harga yang lumayan gitu, tapi pengennya beli yang anakan-anakan aja, nah simak ini videonya teman-teman. Sekaligus kita memperkenalkan ID-nya biar teman-teman nanti pada saat beli di online shop atau dimanapun tahu sedikit banyaknya tentang ID aglonema dan perbedaan-perbedaannya, agar tidak salah beli ataupun tertipu. Dan juga jangan terlalu percaya untuk membeli aglonema dengan harga yang amat sangat murah atau jauh di harga pasaran, dan juga jangan membeli bonggol ya teman-teman. Itu sangat riskan sekali karena yang tumbuhnya itu kadang-kadang berbeda. Yang tumbuhnya itu ya itu lagi teman-teman ya. Yuk langsung aja. Nah, di sini saya ada red borju ya teman-teman ya. Red borju. Teman-teman bisa lihat pada saat saya memberikan ganda silde itu baru ada 5 daun di 2 bulan yang lalu, tapi sekarang sudah tumbuh 2,5 daun ya, 2+ daun tumbuhnya ya. Nah, seperti ini, jadi 7 daun plus ya kan, sudah besar pula daun yang baru-barunya. Kenapa dibilang red borju? Nah, red borju itu silangan dari Thailand ya teman-teman ya, dengan ciri daun bulat lonjong, mempunyai warna garis daun merah kontras tegas ya, atau merah terang di tengah, dan pertumbuhan daunnya tuh kompak seperti itu. Ini yang dinamakan red borju teman-teman. Teman-teman bisa lihat warna merah di tulang daunnya. Nah, nanti kalau misalkan ini dijemur terus atau kena sinar matahari, merahnya itu ke tulang dan serat-seratnya, tapi warna daunnya perpaduan warna daun hijau dan merah.
Nah, lumayan tuh besar ya kan teman-teman ya daun barunya. Ini yang saya lakukan rutin ya 2 minggu sekali untuk Gandasil D, pupuk NPK, lalu Quick S, seperti itu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat dengan jelas. Kalau teman-teman mau beli, nah kita cari atau pahami dulu, searching dulu atau lihat video saya ini dan disamakan oleh yang penjual. Lanjut lagi, kita taruh, lalu Lady Valentine. Nah ini Lady Valentine saya ini tidak pernah masuk ke konten saya, tapi tetap saya lakukan perlakuannya tuh sama seperti yang lain, seperti itu. Nah ini daun barunya itu 2+ ya daun barunya. Nah ini baru tumbuh juga daunnya. Dan ini yang saya kasih perlakuan sama, tapi nah ini teman-teman bisa lihat pas saya menjemur aglonema atau manfaat menjemur, itu Lady Valentine saya belum muncul tunasnya. Nah saya kasih perlakuan yang sama, tapi dia dengan batang yang masih ya dibilang remaja, dibilang anakan, iya, tapi dia langsung memunculkan tunas seperti itu teman-teman. Nah karena di setiap pupuk yang kita berikan itu, setiap aglonema pun pertumbuhannya berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang ke daun terus membesar, ada juga yang memunculkan anakan atau tunas baru, seperti itu. Jadi buat teman-teman nih yang penghobi aglonema nih, nggak usah berpikir kapan sih muncul tunasnya, kok nggak muncul gitu. Nggak apa-apa, nanti kalau batang atau akar dan daunnya mumpuni pun dia akan memunculkan tunas. Cuman ini pertumbuhannya itu berbeda-beda, jadi disabarin aja dulu, disayangi ya kan teman-teman. Kalau kayak gini kan enak banget, saya juga ngelihatnya seneng. Oh ternyata dia beranak ya teman-teman ya. Batang itu kecil sekali ya, belum yang besar-besar kayak Big Roy yang udah lokalan punya, maksudnya yang sudah batangnya itu sudah gede banget itu. Kalau yang kayak gitu mah udah pasti lah muncul tunas. Padahal ini akarnya pas saya beli itu belum rimbun banget ya, belum. Jadi saya kasih perlakuan tuh selalu sama yang lain. Saya berikan pupuk satu ini ya semuanya harus kena pupuk juga, seperti itu. Inilah Lady Valentine saya. Kita lanjut lagi ke Dut Anjamani. Nah ini teman-teman nih, Dut Anjamani saya, kalau teman-teman bisa lihat atau mengikuti video saya pas saya memberikan Gandasil D 2 bulan yang lalu, itu masih sedikit ya daunnya, masih ya kecil-kecil, masih 5. Nah yang ini sudah sudah tumbuh daun-daun barunya, seperti itu teman-teman ya. Jadi dia tumbuhnya itu ke daun dulu, jadi belum cukup umur ya untuk mengeluarkan tunas ya. Namanya Dut Anjamani, yang dimana namanya ini mempunyai arti permata ya teman-teman ya. Nah keunikan dari Dut Anjamani ini berlokasi pada daun yang berbentuk agak bulat dan berwarna merah dengan tulang daun berwarna hijau.
Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya dengan Det Anjamani ini. Mungkin ada beberapa teman-teman yang baru menyukai atau hobi dengan aglonema. Sekaligus saja kita share ya tentang Det Anjamani ini. Batangnya sangat masih kecil sekali ya. Det Anjamani saya ini pertumbuhannya itu ke daun ya teman-teman ya. Jadi tidak memunculkan tunas seperti Lady Valentine. Seperti itu teman-teman. Nah, bisa dilihat ya, sedikit roset ya. Nah, itu ada bolong-bolong itu ya, terkena rainbow serangan itu ya. Banyak sekali yang kena serangan rainbow pada waktu itu. Sudah cukup jelas untuk aglonema Det Anjamani ini ya teman-teman. Warna merahnya masih belum banyak ya di daun-daunnya. Kita lanjut lagi. Sekarang ke Big Papa. Ini dia anakan Big Papa. Teman-teman bisa lihat juga di video 2 bulan yang lalu saya kasih Gandasil D. Big Papa ini masih 2 daun ya teman-teman ya. Sekarang sudah tumbuh 2 daun plus. Jadi totalnya 4 daun plus ya teman-teman. Selama 2 bulan ini batangnya juga sudah besar. Nah, teman-teman bisa lihat. Mungkin ini pada saat saya memberikan pupuk selama 2 bulan, ini perkembangannya atau pertumbuhannya dia ke akar dulu. Akarnya sudah mumpuni baru dia ke daun. Seperti itu. Nah, ini Big Papa. Big Papa ini warna daunnya mirip seperti tumpahan warna 2 cat yang membaur ya teman-teman ya. Nah, warna daun yang ada pada aglonema Big Papa berupa bercak-bercak alias tidak merata. Ada 2 bercak warna yang dominan pada daun aglonema Big Papa, yaitu hijau dan kuning seperti ini. Iya. Sementara semburat warna pink berasal dari tulang dan urat daun aglonema Big Papa. Kita pindah dulu. Nah, kita pindah ke teras dulu ya teman-teman ya. Karena sudah makin panas. Maklum tidak ada kanopi. Jadi cuma sampai di teras ini saja kanopinya, tapi nanti pasti bakalan maju lagi panasnya sampai ke pintu karena tidak ada kanopi ya teman-teman ya. Kita lanjut ke ID Pancawati atau yang sering disebut-sebut itu Sultan Brunei ya teman-teman. Pada saat itu masih 2 daun teman-teman ya, seperti ini masih 2 daun. Dan ini tidak pernah masuk ke konten saya, baru sekarang. Cuman perlakuannya itu sama, tetap sama. Ujungnya ada yang kepocel. Jadi kalau untuk dimasukin ke konten kurang bagus ya. Nah, ini dia pocelannya. Serangan juga itu teman-teman. Serangan rainbow. Sekarang sudah nambah daunnya menjadi 4 plus, yang dimana dulu 2 plus. Nah, ini pucuk barunya itu besar, itu akan lebih besar dari daun-daun sebelumnya. Nah, seperti ini aglonema Pancawati ataupun Sultan Brunei ya. Ini
memiliki warna terdiri dari 5 warna sebenarnya, karena ini masih anakan jadi terlihat seperti dua ataupun 3 warna teman-teman ya. Tapi warna yang paling dominan ini adalah warna agak kecoklatan di saat daun mulai menua, seperti itu, seperti yang terpocel itu ya teman-teman. Nah, untuk daun yang masih muda berwarna kuning cerah dan sedikit ada degradasi gelap, betul, seperti ini, Pancawati ataupun Sultan Brunei. Teman-teman jangan salah beli ya, dilihat dulu, dipahami dulu bentuk daun dan warnanya, baru beli di online shop ataupun ya yang live. Lanjut kita ke aglonema. Ini ke aglonema ke heng-heng aja. Ini dia ya, ini saya tanam pada waktu itu adalah bonggolan ya, indukannya ada, saya tanam bonggolan, alhamdulillah dia tumbuh. Saya mencoba pada saat itu, akhirnya dia tumbuh juga. Nah teman-teman nih, kalau lihat yang pada 2 bulan lalu saya kasih Gandasil D ini, daunnya itu masih 2 plus ya teman-teman, masih 2 plus. Sekarang sudah tumbuh ke 2 daun, udah tumbuh 2 daun plus sekarang, jadi 4 daun. Ini saya kasih perlakuan sama, tapi dia mungkin menyerap pupuk-pupuk itu ke akar dulu, dia membentuk akar dulu agar akarnya kuat ataupun akarnya rimbun, baru dia ke daun. Masih sangat kecil batangnya juga. Aglonema heng-heng ini merupakan aglonema klasik ya, yang tidak kalah menarik dengan para jenis aglonema lain. Warna dari aglonema heng-heng ini yaitu hijau tua, hijau muda, kuning muda, dan merah muda. Batangnya berwarna hijau tua ya, daunnya lebar dan mengkilap. Beda dengan Ayunindi. Kalau teman-teman beli Ayunindi, yang datang ini fix heng-heng. Tapi kalau teman-teman beli heng-heng datangnya Ayunindi, nah itu malah lebih bagus. Sekarang kita lanjutkan ke POS, Pride of Sumatra, atau bisa dibilang, atau yang orang-orang bilang itu Red Sumatra ya. Ingat teman-teman, jangan salah beli. Ini anakan Pride of Sumatra atau Red Sumatra. Pada 2 bulan yang lalu pot saya ini masih 2 daun ya, pas saya memberikan Gandasil D. Sekarang sudah numbuh pucuk baru 2 plus jadinya. Lama banget sih. Kenapa sih lama? Yang sudah saya bilang ya, dalam 2 bulan itu memang lama, tapi dia membentuk akar dulu teman-teman. Kalau akarnya sudah oke, sudah kuat, sudah rimbun, baru dia akan memunculkan daun atau pucuk baru, seperti itu. Secara keseluruhan sosok kokoh dan wujud daunnya elips memanjang, tangkai daunnya berwarna pink, bercak daunnya berwarna hijau gelap, merah, dan pink dengan tulang daunnya merah menyala ya teman-teman. Nah di belakang itu juga warna daunnya merah ya, seperti itu. Ini yang dibilang POS, Pride of Sumatra ini
permulaan generasi aglonema berwarna merah yang dirilis pada tahun 1993. Ini masih anakan ya, jadi warnanya itu masih belum mencolok merahnya warna daun belakangnya, jadi harus sering banyak-banyak dijemur lagi atau terkena sinar matahari seperti itu. Sudah muncul daun baru atau tunas baru. Pada waktu itu 2 bulan yang lalu masih 2 seperti ini. Baru sekarang ada perubahannya. Karena waktu itu pernah saya bongkar itu akarnya sedikit 2 atau 3 ya teman-teman. 3 nih kalau nggak salah akarnya. Jadi dia membentuk akar dulu baru daun. Kalau yang setahu saya ya teman-teman ya. Inilah, jangan salah beli. Ini sama dengan Dona Carmen. Hampir mirip ya. Mirip-mirip Dona Carmen. Seperti itu. Selanjutnya ke Pink Dalmatian. Ini dia. Oh iya teman-teman, ada bercak coklat atau kebakar itu karena pada saat itu saya menjemurnya kelewatan jam ya teman-teman ya. Lupa, jadinya dia kepanasan ataupun gosong kayak gitu. Kelupaan kalau masih anak kayak begini, jangan terlalu lama menjemurnya. Nah ini Pink Dalmatian saya dari Bonggol ya teman-teman ya. Dan 2 bulan yang lalu itu saya berikan pupuk Gandasil D. Perawatannya sama seperti yang lain, masih 1 daun pada 2 bulan yang lalu. Sekarang sudah +1 seperti ini ya teman-teman. Jadi 1 plus. Kenapa lama? Yang sudah saya bilang lagi, karena untuk pertumbuhan akarnya dulu baru ke daun. Ini dia tuh kelebihan kelewatan jam jemur. Ini pucuk barunya sudah keluar seperti itu. Pink Dalmatian ini memiliki daun-daun lebar berwarna hijau yang terlihat cantik dan berbintik-bintik soft pink, membuat tanaman ini dijuluki Dalmatian. Itu teman-teman. Ini review saya 2 bulan yang lalu pada saat masih 1 daun. Sekarang sudah tumbuh pucuk baru. Alhamdulillah, berarti akarnya sudah jos ya kan, dan subur. Ini dia penampakan dari Pink Dalmatian. Bukan Ruby compacta ya teman-teman ya ini, ataupun apa, ini Pink Dalmatian bonggol, potong bonggol atau potong dari indukan. Alhamdulillah saya coba-coba dia tumbuh. Seharusnya ada 2 ya teman-teman, yang dimana yang satunya itu masih bonggolan, baru keluar tunas sedikit, mata tunasnya baru pecah dan ngeluarin tunas sedikit. Itu dibawa oleh saudara saya, dan sama seperti yang sedikit ya, itu dibawa atau diminta sama saudara saya. Jadi ya kasih aja. Ini penampakannya masih terlihat tuh. Sudah alhamdulillah berarti subur. Tinggal kita merawatnya lebih ekstra lagi biar semakin subur dan memiliki daun-daun yang lebar-lebar seperti itu ya. Media tanamnya masih 3 bulanan lah,
jadi nunggu 3 bulan lagi baru ganti media tanamnya. Masih memakai sekam bakar, sekam mentah ya, yang saya videokan di video sebelumnya ada media tanamnya. Ini teman-teman, jos, ini udah jos walaupun masih 1+ daun. Sekalian aja saya akan mereview video saya 2 bulan yang lalu, yang dimana saya berikan pupuk Quick S ya, hormon penumbuh tunas pada saat itu. Tapi yang tumbuhnya itu daun ya, seharusnya pucuknya saya potong lalu batangnya saya tanam. Ini dia ya teman-teman, bisa lihat dulu saya berikan di video saya sebelumnya 2 bulan yang lalu ya. Ini masih 2 daun, sekarang sudah nambah 1 daun plus, jadi 3 daun plus. Yang dulu panjang sekali batangnya, jadi saya tanam menyamping. Nah itu mata tunasnya sudah banyak sebenarnya teman-teman, tinggal nunggu pecah-pecah aja. Nah tapi pas saya berikan pupuk-pupuk itu kembali lagi kan, lebih baik dipotong pucuknya lalu kita tanam batangnya saja biar tumbuh anakan, biar mata tunasnya tuh pada pecah ya. Tapi ini karena saya sayang, saya biarkan saja sampai akar-akarnya banyak, nanti baru saya potong-potong. Pas saya lihat akarnya pun sudah banyak ya, saya berikan pupuk seperti itu dan perlakuannya sama seperti yang lain. Dia tumbuhnya malah ke daun dulu seperti itu, akar yang merimbun dan daunnya menambah. Tuh akarnya sudah banyak, biar kita tutup lagi, kita biarkan saja akarnya, kita tunggu sajalah sampai akarnya makin rimbun sampai daunnya juga rimbun, baru kita cacah-cacah seperti itu. Ini review video saya yang sebelumnya. Seperti ini dia menambah daunnya, alhamdulillahnya subur. Tinggal banyak dijemur atau kena simat ya, biar warnanya makin menor, makin mengkilap. Jadi kita rawat terus walaupun harganya nggak seberapa. Teman-teman bisa lihat Lady Valentine, batangnya masih kecil, daunnya belum besar-besar tapi sudah mempunyai tunas baru atau anakan dengan pertumbuhan yang beda. Itu dia, jangan disamakan, setiap pertumbuhan itu beda-beda. Jadi semangat terus ya teman-teman untuk merawat aglonya. Nah ini red Sumatera saya atau pos, baru berpucuk selama 2 bulan. Dan ini pindal mention saya batangnya masih kecil sekali, jadi tidak mungkin untuk mempunyai anakan, jadi masih harus bersabar. Pindal mention saya ini yang daun barunya itu masih belum ngeping ya teman-teman, nanti itu butuh sinar matahari lagi biar warna pinknya itu semakin terang. Pahami ya teman-teman bentuk dan warna dari daun-daun ini dan
pahami juga ID-nya biar teman-teman tuh nggak salah beli, nggak tertipu ya. Yang penggemar membeli anakan seperti saya, yang tidak yang ingin membeli indukan tapi harganya lumayan, jadi bisanya beli anakan-anakan saja. Nah, saya mau mereview yang Koccin saya yang patah pada waktu itu ya teman-teman, yang pernah saya buat konten. Ada nanti di deskripsi dilihat. Nah, ini yang patahannya pada waktu itu. Iya, sudah lumayan, sudah 3 daun plus ya. Dan itu mata tunasnya 2 sudah muncul. Ingat, yang di pertumbuhannya itu pasti ke daun dulu ya. Jadi ini nanti mata tunasnya bisa kita cangkok ya, biar semakin rumpun ya. Ini patahannya dan pucuknya ada, nanti saya kasih tahu pucuknya. Ini lumayan daunnya udah lebar ya, daunnya sudah lebar, warnanya pun sudah bagus untuk daun barunya karena sering dijemur ataupun kena sinar matahari. Akarnya sudah jos karena yang sebelumnya itu akarnya emang udah banyak. Nah, ini dia bentuk atau penampakan dari Koccin saya yang patah. Nah, lanjut ke pucuknya ya teman-teman ya. Ini dia pucuknya 3 plus juga. Saat itu sebenarnya pucuknya itu ada daunnya 5 dan saya tanam dengan floral foam tanpa akar. Saya cabut 1 daun, jadi sisa 4 tanpa saya sungkup. Daunnya lagi 1 itu menguning, jadi sisa 2 daun, dan sekarang tumbuhnya 1,5 daun seperti itu karena tidak saya sungkup. Tapi alhamdulillah sekarang sudah subur, sudah nambah daunnya, akarnya pun sudah banyak ya, sudah lumayan. Nanti tinggal ganti ke pot yang agak lebih besar. Batangnya pun aman, tidak ada spot-spot merahnya. Ini dia Koccin saya yang terserang oleh rainbow. Nah, ini batang bawahnya ini yang masuk ke video butterfly saya yang diserang rainbow juga, yang patah. Ini ada contohnya di akhir video pada saat butterfly saya patah, itu dia. Atau dengan judul videonya itu tips atau cara menanam aglonema tanpa akar, itu ada Koccin saya pas baru memunculkan tunas baru, itu ada teman-teman. Karena perkembangan dari batang bawah yang memiliki akar itu lebih cepat ya daripada yang pucuknya tanpa akar, karena suplai pupuk atau vitamin yang kita berikan itu
mungkin kurang maksimal kalau yang tidak ada akarnya. Jadi pupuk yang saya pakai itu B1, Gandasil D, Quick S, dan NPK. Saya ingatkan kembali ya, di sini saya punya anakan dari Dona Carmen. Teman-teman bisa lihat ya, daun 2 ini jangan sampai tertukar kalau teman-teman ingin membeli Pride of Sumatra atau Red Sumatra. Lihat di daun belakangnya itu, kalau Red Sumatra ada berwarna merahnya, ada merahnya, dan tulangnya itu berwarna merah juga walaupun masih anakan. Nah, seperti ini bentuk dari Dona Carmen. Ini juga bisa banyak yang jual sebagai ID-nya bisa dibilang Pride of Sumatra, Baby Moonlight, ada seperti itu. Jadi jangan sampai tertukar ya, jangan sampai salah beli. Kita lanjut lagi ke yang ini. Ini saya memiliki Baby Red Heng Heng. Nah, seperti ini. Bukan Ayu Nindi ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat itu. Ini namanya Red Heng Heng. Kalau teman-teman pengen beli Ayu Nindi, lebih baik yang sudah 4 daun atau 5 daun yang warnanya itu sudah full merah ya. Kalau ini Red Heng Heng, jangan sampai salah beli lagi atau tertukar ID-nya pada saat ingin membeli online atau yang lainnya. Dan sekarang ada lagi lipstick ya, Aurora ya, ini. Jangan salah beli juga. Ingat kalau Auroranya ini tidak ada tulangnya, beda sekali dengan Kansa ya. Kalau misalkan kan teman-teman ingin membeli Kansa tapi yang datangnya ini udah pasti tertipu ya, pasti tidak amanah ya penjualnya. Jadi jangan sampai salah beli atau salah ID. Kalau pada saat numbuh pucuknya itu emang mirip ya dengan Kansa, tapi kalau Kansa itu tulangnya itu sudah terlihat pada saat numbuh pucuk. Jadi teman-teman harus lebih ekstra hati-hati kalau ingin membeli, apalagi dari Bonggolan ya, yang keluar pasti Dona Carmen atau lipstick. Selanjutnya saya akan memberikan tips atau cara memisahkan anak dari induk ya teman-teman. Di sini saya memiliki Aglonema Snow White yang sudah memiliki anak atau dibilang sih rumpun 4 ya, anaknya 3, indukan 1 ya. Jadi saya akan memisahkan 1 saja dan sisanya buat nanti rumpunan biar semakin rimbun. Nah teman-teman bisa lihat ini ya, itu anakannya sudah gendong anak 3. Nah seperti ini, 1, 2, dan di belakangnya ada lagi 3. Jadi saya akan motong satu saja yang kecil lah untuk mertua saya, karena dia tidak punya yang Snow White, jadi akan saya berikan ya. Kita siapkan dulu. Snow White ini juga saya diberikan oleh teman saya ya, pada saat itu belum memiliki anak atau belum muncul anakannya, lalu dia memakai media tanamnya itu tanah. Nah teman-teman bisa lihat itu tanah media tanamnya belum saya ganti, kebetulan itu sudah habis ya atau sudah berkurang, jadi nanti akan saya ganti media tanamnya dengan media tanam saya yang sudah disterilkan. Ikuti terus videonya. Oke, kita siapkan
Lalu kita akan bongkar. Apakah kita lihat juga akar-akarnya masih bagus atau tidak, ya kan? Nah, ini kita pukul-pukul aja teman-teman ya, pukul-pukul aja. Iya, ketok ya, nggak apa-apa nih, seperti itu biar lebih mudah dikeluarkannya, jadi lebih gampang lah. Dia akan bodoh kalau misalkan kita langsung tarik aja tuh, malah lebih bahaya ya, akarnya bisa banyak yang patah. Nah, ini dia penampakannya. Akarnya, wow, rimbun sekali akarnya. Jadi nanti kita akan cuci bersih dan sekaligus kita cuci juga daun-daunnya, karena ada sedikit kotoran-kotoran ya yang menempel. Nah, ini dia anaknya 1, 2, 3. Nanti media tanamnya kita ganti. Ini ada cacingnya, sudah banyak banget itu hama-hamanya, cacing-cacing. Sudah berapa tahun kali ini tidak diganti, pas dikasih ke saya juga. Baru sekarang pas saya mau motong anakannya baru mau saya ganti. Nah, 3. Nah, ini kita yang kecil aja ya, akan kita potong nanti ya teman-teman. Ikuti terus biar tidak salah atau tidak gagal paham cara memisahkan anakan dari indukannya ya. Oke, sekarang kita siapkan air dan sabun pencuci piring. Buat apa sih? Ya, buat membersihkan kotoran-kotoran di daun, entah itu kutu atau apa. Dan yang di akar-akar kita tuang sedikit saja sabun pencuci piringnya, asal aja yang penting berbusa seperti ini. Teman-teman bisa lihat tuh, langsung berbusa sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Airnya pun hanya setengah ember, teman-teman bisa lihat. Akarnya putih ya, subur berarti dia ya. Nah, kita celup-celupkan aja. Lalu daunnya pun kita masukkan. Kita lihat-lihat adakah kotoran atau kutu-kutu, kita masukkan. Nah, seperti ini. Oke, masukkan terus ya, kita usap-usap atau kita gosok-gosok.
Oke, setelah sekiranya sudah kita bilas-bilas dan sudah kita gosok-gosok tadi, sekiranya sudah bersih, kita diamkan dulu. Oke, setelah sudah agak kering ya sedikit, lalu kita siapkan apa saja. Nah, betadine, kita siapkan pisau, hand sanitizer ya untuk mensterilkan pisaunya, lalu antrakol ini digunakan nanti dengan B1 untuk penyiraman ya teman-teman ya. Kita kalau saya makainya pisaunya seperti ini. Kalau teman-teman sih ada yang pisau yang lebih baik atau lebih bagusnya, nggak apa-apa, sebisanya aja. Karena saya adanya pisaunya seperti ini, kita semprot-semprotkan, lalu kita ya tiriskan lah, goyang-goyang. Nah, baru saya akan memotongnya. Nah, sepertinya yang ini nih, yang kecil saja. Oke, siap, kita potong dari pangkalnya dari bawah, tapi harus lihat juga, takutnya dekat dengan mata tunas lagi. Nah, seperti itu, ada mata tunasnya. Nah, ini mata tunas, di atasnya mata tunas, jadi kita harus agak lebih maju motongnya ya, jangan terlalu mepet juga di antara batas. Nah, segini aja. Kalau yang tidak ada batasnya, kita kira-kira aja agak lebih jauh. Nah, di sini saya akan motongnya, akan tekan. Sebenarnya batangnya udah panjang banget ya. Coba, nah sudah tuh. Nah, pelan-pelan kita tariknya, pelan-pelan saja. Nah, seperti ini. Tadi ada daun yang loyot satu ya, jadi saya sudah buang daunnya, jadi tinggal 3 daun. Nah, segitu aja. Dan nanti yang induknya ini akan saya tanam lagi. Nih induknya. Lalu kita lukanya kita lap dulu dengan tisu biar tidak ada getahnya ya. Ini mata tunasnya sudah banyak yang muncul. Nah, kita lap lagi, yang bekas kita potong atau anakannya. Yap. Nah, sudah sekiranya kering, teman-teman bisa lihat putih dan sangat subur ya, sangat subur. Lalu kita oleskan betadine. Iya. Oke, sedikit saja. Sudah. Lalu yang unggul dari induknya kita oleskan juga, sedikit saja, yang penting merata. Ini kalau ditanam lagi sampai melebihi atau dekat daun-daun atas indukannya tuh bisa memunculkan anakan lebih banyak lagi nih, karena panjang banget batangnya, bonggolnya juga. Nah, sudah dibetadinin. Kita tunggu ya sampai kering atau nah taruh di sini aja di atas pot.
kita keringkan beberapa menit. Nah, ini sudah saya cepetin ya teman-teman ya. Sudah 15 menit, sekiranya sudah meresap ya betadinnya ya, agak sedikit kering ya, walaupun bukan sedikit kering, masih agak sedikit basah sedikit, nggak apa-apa. Nah, kita tes dulu, kita lap. Nah, yang ini dikit, nah tidak apa-apa ya kalau seperti itu. Yang penting itu obatnya sudah meresap ke batang. Nah, bisa dilihat. Oke. Lalu setelah itu kita siapkan media tanam yang sudah saya sterilkan di video awal ya, kalau teman-teman biasa nonton atau yang sudah nonton cara mensterilkan media tanam. Lalu pot yang sudah saya bolongi, seperti ini. Saya membolonginya dengan solder, lalu pasir malang, dan pot ini akan saya gunakan untuk yang kecil ya. Oke. Pasir malang, kalau saya sih pakainya pasir malang untuk dasarnya, bawahnya. Lalu indukannya ya. Nah, oke. Nanti kita akan tanam sampai tinggi media tanamnya, biar supaya nanti anakan-anakan yang baru muncul, karena batangnya ini sudah panjang sekali. Kita masukkan media tanamnya. Oke. Sedikit-sedikit ratakan. Oke, kita rata-ratakan. Nah, sekiranya sudah tidak goyang, lalu kita gunakan Oskomod. Kita taburkan sedikit. Iya. Kalau saya masih menggunakan Oskomod ini ya, belum pakai slow release yang berwarna merah. Masih banyak soalnya teman-teman. Saya pakai ini aja. Kalau teman-teman punya slow release boleh dipakai. Kalau saya makainya media tanamnya setengah dulu, baru saya pakai Oskomod, baru nanti di atasnya saya pakaikan lagi, saya taburkan lagi, seperti itu. Iya. Oke. Sudah lumayan terbenam ya, tinggi batangnya, nggak kayak yang sebelumnya media tanamnya habis. Lumayan, biar semoga nanti tumbuh lagi anakan barunya, biar semakin rimbun. Nah, cukup. Oke, kita bersihkan dulu. Kita taburkan kembali di paling atas. Iya. Selesai, tinggal yang anakannya ya. Oke, kita pinggirkan dulu. Nah, lalu yang anakan panjang sekali ya batangnya. Ini kalau saya gadang-gadang, nah
akan munculkan tunas lagi. Kita kurangi dulu akarnya sedikit saja, kita kuranginnya. Kalau teman-teman mau yang langsung panjang itu boleh ya, kalau saya sih bawahnya aja yang sekiranya sudah loyot atau kering banget, udah berwarna coklat banget gitu. Yes, cukup lah. Jadi nggak perlu saya bolongin lagi, bolongannya sudah dari pabriknya untuk di pot. Saya selalu memakai pasir malang. Op. Yap. Sedikit saja sih. Oke, lalu kita tanam. Kita berikan media tanam yang sudah disterilkan sedikit. Oke, seperti ini. Selesai, kita pindahkan ke pot atau kita pisahkan dari indukannya ya. Lalu tahap selanjutnya, lalu kita siapkan air, kira-kira 3 liter atau 3 liter air lah. Lalu antrakol dan B1. Nanti kita akan campurkan untuk proses penyiraman. Ya. Oke, lanjut. Takaran B1-nya itu kita pakai 2 tutup botol ya, tapi tutup botol yang dalam. Nah, 1, 2. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya antrakolnya. Iya. Sendoknya. Yap, seujungnya saja. Sedikit saja. Jangan banyak-banyak. Dikit saja. Oke. Kita aduk-aduk sampai merata. Seperti ini, kita aduk-aduk. Oke. Nah, sudah merata. Lalu siapkan gayung. Nah, kita aduk kembali. Iya, biar yang di bawah-bawahnya tidak mengendap ya antrakolnya. Nah, indukannya
dari Snow White kita akan siram. Kita siramnya cukup media tanamnya saja seperti ini. Iya, media tanamnya saja sampai merembes. Oke, lagi. Iya, biar sambil mengobati lukanya juga. Nah, selanjutnya yang pisahan anakannya ini juga kita siram media tanamnya aja, daunnya pun tidak perlu ya teman-teman, cukup media tanamnya saja. Nah, sampai merembes seperti ini. Nah, sisanya akan saya gunakan untuk menyiram tanaman yang lain. Ya, seperti itulah caranya. Mantap. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua video ini. Jangan lupa like, subscribe, loncengnya, dan komen juga boleh loh. Salam satu hobi, bye.